beberapa penelitian. Jadi tadi yang saya bicara itu sebagian itu karena pengalaman saya. Saya ini sudah menghadapi pasien-pasien langsung itu dengan pengobatan propolis itu ratusan orang ya, ribuan orang mungkin ya. Cuma sebagian hanya dengar-dengar dari cerita orang, tidak saya hadapin sendiri. Kalau yang saya hadapin sendiri ya mungkin masih ratusan orang. Itu orang-orang yang sembuh. Jadi ini dari pengalaman. Nah, yang berikut ini saya tunjukin itu dari penelitian. Penelitian para ahli tentang propolis Brazil. Ya. Jadi propolis Brazil ini luar biasa. Penelitiannya itu banyak sekali. Kalau Anda searching di internet itu penelitiannya propolis Brazil. Jarang kalau Anda mau cari propolis penelitian, propolis Jerman, propolis Kanada, propolis Australia, itu sedikit sekali. Propolis Inggris, Anda cari itu nggak ada itu, propolis Inggris itu. Jadi, kenapa para ahli suka meneliti propolis Brazil? Ya karena propolis Brazil ini memang terkenal propolis terbaik. Jadi, kalau ada peneliti mau teliti, cenderung mengambil propolis yang terbaik. Nah, ini hasil penelitian untuk jantung ya dan stroke ya. Jadi propolis itu sangat bagus untuk jantung ya. Satu, dia antioksidan. Karena pembuluh darah itu rusak itu karena sebagian karena oksidasi ya, radikal bebas. Radikal bebas itu bisa dari asap rokok ya, dari makanan yang kita makan ya, mengandung bahan pengawet itu sifatnya semuanya radikal bebas itu. Itu sangat merusak pembuluh darah. Banyak makan lemak, lemaknya teroksidasi jadi juga merusak ya. Jadi sifat propolis ini antioksidan, jadi dia mencegah terjadinya kerusakan dinding pembuluh darah akibat oksidasi pada lemak dalam pembuluh darah. Jadi mengurangi ya efek kerusakan itu. Jadi kalau pembuluh darah itu mulai lemaknya kena oksidasi, dia mengeras. Nah, ini rusak, dinding pembuluh darahnya rusak. Kemudian antikoagulan. Antikoagulan itu propolis itu mencegah darahnya menggumpal. Jadi dia bisa membuka darah mikro yang tersumbat dan menghidupkan saraf pasien yang stroke. Jadi kalau darah gumpalnya itu kemudian keurai, itu makanya pasien stroke bisa sembuh. Ke pasien yang sakit jantung bisa kembali bernafas. Ya, karena sifat propolis yang sebagai pengencer darah yang sangat bagus. Dia lebih bagus dari pengencer darah yang kimiawi. Apalagi yang kimiawi itu menimbulkan efek samping macam-macam ya. Terus sifat propolis itu sendiri itu anti kolesterol. Jadi dia menurunkan, ini ada salah ketik ya, menurunkan profil LDL ya, menurunkan LDL dan trigliserid darah. Jadi sehingga mengurangi risiko penyumbatan. Nah itu 3 manfaat ya. Nah, ini penelitiannya ya. Jadi propolis untuk sifat kardioprotektif, maksudnya melindungi jantung ya. Ini penelitian lain ya. Propolis sebagai pengencer darah dibanding aspirin. Aspirin itu pengencer darah yang paling banyak digunakan. Tapi dia mau efek samping ya, resiko kanker ya. Tapi dengan minum propolis ini ternyata lebih bagus dari aspirin. Jadi untuk apa kita minum aspirin? Nah, yang berbahaya ini di pendengar ya. Jadi mitra-mitra PKAB ini harap jadi perhatian. Kalau ada pasien minum ke dokter, terus dia ingin kekal minum propolis, perhatikan dia ada minum aspirin nggak? Aspirin atau golongan pengencer darah yang lain. Itu kalau dia minum propolis, jangan minum aspirin lagi. Dia harus milih. Karena bisa terjadi double efek, bisa terjadi pendarahan. Pendarahan itu bisa misalnya keluar darah dari hidung ya, atau mungkin di dalam tubuh, kita nggak tahu kan. Jadi jangan minum propolis bersama minum aspirin. Jadi kalau udah minum propolis jangan minum aspirin. Kalau dia masih lebih yakin minum aspirin, ya katakan ya sementara jangan minum propolis dulu ya. Cholesterol of propolis oxidative. Ini sifat
propolis ini yang mencegah oksidasi dari lemak. Ya, ini penelitian oleh para pakar pakai propolis Brazil. Propolis ini juga mencegah penggumpalan darah. Ya, propolis mencegah penggumpalan darah. Nah, ini juga penelitian propolis oxidative stress, jadi mencegah oksidasi, ya, oksidasi dan mengurangi apoptosis. Nah, ini flavonoid mencegah fibrosis jantung, ya, terbentuknya fibrosis jantung itu bisa dicegah karena minum propolis yang kaya dengan flavonoid. Nah, ini penelitian yang di Indonesia ini pakai propolis Indonesia, ya. Tapi saya masukkan sebagai bandingan, ya. Jadi propolis ini mencegah oksidasi kolesterol karena paparan perokok, paparan asap rokok. Nah, ini artinya peneliti ini meneliti terutama ya gaya masyarakat Indonesia yang lebih dominan perokok kan. Jadi rokok ini itu sangat berbahaya, menimbulkan oksidasi di lapisan lemak, ya. Jadi peneliti ini meneliti efek propolis mengurangi oksidasi kolesterolnya itu, ya, atau lemak. Ini adalah penelitian propolis sebagai sifat antioksidan dan antimikrobial, ya. Nah, ini juga penelitian propolis dalam sifat sebagai antioksidannya itu diteliti, ya. Kemudian ini propolis juga pada lemak, ini peneliti lain Indonesia juga, ya. Saya pernah dapat propolis dari Lu ini, tapi kadar lininnya setelah saya cek itu sangat tinggi sekali, hampir 30% lebih, lininnya lebih 30%. Nah. Jadi propolis seperti itu sebenarnya tidak layak diminum, tidak boleh diminum. Cuma masyarakat kita tidak paham propolis. Jadi propolis yang dijual itu mengandung lilin gitu. Lilinnya sangat tinggi, ya. Kalau yang propolis kita ini kan hampir tidak ada lilinnya itu.